Satu mau dua. Hah? Mau dua. Kok tahu kalau mau dua? Ibunya lagi hamil. Oh, satu mau dua, ibunya lagi hamil. Udah Iya. berapa bulan hamilnya? 7. Kok tahu kalau 7 bulan? Aku tanya, Kepriwe, lek tanya kepriwe. Mak, mama wis pirang wulan? Terus Mael yang jawab ya, Mael yang jawab. 7. Lah nanti metune lek wis umur pirang wulan metune. Embuh. 1 2 3, sung banter nadanya kok. Ane tuane dene late abebe amalia bebe abebe walai rogaya rotene ane tolorogo aga Nah, aku ki pengen cetha sing okok-okok iki. Ayo diulang sing ngokok-kokok kuwi ayo. Tapi titenono nanti kalau menjelang kematian baru sadar ternyata bekal terbaik itu adalah sedekah. Bapak Ibu, orang ahli sedekah itu selamat. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala, termasuk bala musibah besar. Apa itu? Mati su'ul khotimah itu termasuk bala. Azab kubur bala. Masuk neraka bala. Supaya selamat sedekah. Ini bukan hanya manusia kok, binatang ini kalau lomo suka sedekah selamat. Pitik babon itu kapan saya metu ndoke selamat. Arep disembelih colke meneh, lha aja disembelih kuwi sing ngendhok. Sing diongok-ongok sing wis ora metu ndoke kae ning ngisore wit gedhange diuber nganti nyosop-nyosop, candak cek ongok-ongok. Loh. Pohon itu kalau masih mau sedekah selamat. Ada pohon mangga kayak sarungku cap mangga. Loh. Pohon mangga itu kalau dia masih banyak buah, gak mungkin ditebang. Eman mau ditebang. Lah pohon mangga yang ditebang, dicecel-cecel, dibakar, yang udah gak keluar buahnya. Lah ada orang kok masih mau keluar sedekahnya, awet, selamat. Selamat. Tapi yang pelit, bakhil, nah itu yang ditebang, cecel-cecel, dibakar. Halo? Gini, udah. Ini tadi kan di awal, bentar sebentar. Ini tadi di awal kan udah saya sampaikan bahwa warga jaga lempeni. Uang jaga lempeni ini semuanya mau boyongan iki rencananya Allah. Wong jaga lempen iki semua mau dimasukkan ke surga. Tapi nembe rencana ini. Iya baru rencana ini. Ya mudah-mudahan jadilah mudah-mudahan. Kan sampean semua mau pindahan ke sana. Halo? Lah orang mau pindahan itu yang dipikirkan satu harus punya tempat dulu. Wong mau pindahan kok nggak punya tempat. Nah iya makanya harus tuku tempat Kayak misalnya Bapak Ibu merantau keluar pulau sana, terus mau pindahan balik ke Brebes. Ya ini syaratnya harus punya tempat di Brebes ini. Ya caranya gimana? Transfer duit hasil kerjamu dari sana itu transfer ke sini untuk beli tanah, untuk bangun rumah. Itu fa'as soddaqah. Sampan itu mau pindah ke surga. Udah punya tempat di sana? Loh. Iki sida apa ora? Hah? Sida? Lah udah punya kaplingan di sana?
Lah rencananya sampean nanti di surga RT berapa? Lah kalau belum ada kaplingan di sana terus nanti tinggalnya di mana? Empere sapa sing gelem mbok nggoni? Makanya transfer, ada masjid dibangun, transfer, ada pesantren dibangun, transfer, itu TPQ madrasah diniyah butuh bantuan, transfer, ada anak-anak yatim, transfer, untuk beli tempat di sana, bangun rumah di sana. Nah, udah punya tempat, udah punya rumah, itu belum lengkap kalau nggak ada sarana dan prasarananya. Kita juga butuh kendaraan, butuh perabot-perabot. Itu wa akum minas sholihin, amal-amal sholih. Gini Bapak Ibu, masuk surga itu programnya Allah, hak vetonya Allah. Siapa yang dimasukkan ke surga, siapa yang dimasukkan ke neraka, itu Allah yang punya hak. Bojonegoro surga, Brebes surga, Israel neraka. Loh, itu Allah yang punya hak veto. Tapi masalah kenikmatan yang didapat di surga itu tergantung amal kita. Kenikmatan yang didapat di surga itu tergantung amal kita. Makanya bayi mati kecil ini masih didengerin apa enggak ya? Anak-anak yang mati masih kecil belum balik itu semuanya di surga. Perdanya seperti itu. Tapi di sana nanti anak-anak yang mati kecil itu nggak dapat jatah di surga, nggak dapat bagian apa-apa. Kenapa? Ya karena dia di dunia nggak punya amal apa-apa. Jadi di surga ya tetap kecil. Loh, kok yang nggak percaya gitu modelnya? Karena di dunia dia nggak punya amal apa-apa, maka di surga anak-anak yang mati kecil itu juga nggak dapat jatah, nggak dapat bagian apa-apa. Terus surganya ikut siapa? Ikut orang tuanya. Itu kalau orang tuanya masuk surga. Makanya anak-anak kecil itu nggak bisa tenang sebelum ketemu orang tuanya. Dan anak yang mati kecil, orang tuanya dalam keadaan iman, sabar, ikhlas, ridho, itu kan anak nanti akan jemput orang tuanya untuk diajak ke surga. Nah, tapi ini jangan salah paham ya, nanti yang punya anak bayi nyampe rumah dicekek gulunya. Pateni ae ben jemput aku ning surga. Ya Allah. Nih Bu, di sini misalnya ada yang punya anak mati masih bayi, mati kecil, ya pakai didoain, ditahlili, pakai iya. Bener itu. Meskipun matinya masih kecil, dia belum punya dosa, tetap ditahlili, dikirimi doa. Kan kadang ada yang bilang kayak gini, kan dia matinya masih kecil, ngapain pakai diselamati, pakai ditahlili, orang dia nggak punya dosa. Urusannya bukan punya dosa apa nggak punya dosa. Gini loh. Anak yang mati kecil itu nanti kalau diselamati, ditahlili, dia jadi cerdas. Besok di akhirat dia punya tugas untuk nyari orang tuanya, cepet ketemu karena anaknya cerdas. Mak, langsung ketemu mae. Bapak, langsung ketemu bapak karena anaknya cerdas. Lah kalau nggak diselamati, nggak disodakoi, nggak didoakan, nggak ditahlili, itu anaknya lolak-lolok nanti. Nyari orang tuanya itu nggak ketemu-ketemu, kesasar-sasar terus, lolak-lolok gitu. Ini mbok paham mbok enggak? Anaknya itu oon, ya karena nggak ditahlili, nggak diselamati, nggak didoakan, nggak didongani. Wis ngono ku dadine ning kono ku oon, goleki wong tuane gak ketemu-ketemu. Paham ya? Nah, karena dia nggak punya amal, maka bagian surganya ikut orang tuanya. Nah, sekarang kalau orang tuanya masuk neraka gimana? Ya dia di sana jadi anak terlantar.
Lho kok terus terlantar? Yuk tenang, tenang, tenang. Nanti dia akan ditampung di panti asuhan. Ono yuk yayasane kono, ketua yayasane Nabi Ibrahim. Jadi panti asuhan yayasan di surga, sing bagian nampung anak-anaknya orang Islam, anak-anak yang mati kecil yang orang tuanya di neraka. Itu ketua yayasannya Nabi Ibrahim. Infone ngono. Lo kok di surga? Lo kan dia nggak punya dosa. Anak yang mati kecil kan belum punya dosa di surga. Tapi karena dia belum punya pahala, nggak punya amal, maka nggak dapat jatah. Jatahnya ikut orang tuanya. Semoga paham. Nah, makanya kita di dunia ini tugasnya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, amal sebanyak-banyaknya. Nggih? Dah, maka perlu diperhatikan Bapak Ibu adik-adik bahwa aku mau pindah sayang. Tuh hari ini itu Brebes 4 tempat saya. Ya waktunya dibagi toh. Rumah orang mukmin itu ada 3. Ada berapa? Kurang semangat. Rumah orang mukmin ada berapa? 3. 1 rumah setelah lahir, 2 rumah setelah mati, 3 rumah setelah kiamat. Ayo dijawab. Rumah orang mukmin ada berapa? 1 rumah setelah, 2 rumah setelah mati, 3 rumah setelah. Nah, yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan itu rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Kalau rumah setelah mati, tenang, ndak usah bingung, udah dipikir banyak orang, wis dipikir tonggo-tonggo, dan rumahnya nggak gede kok, ukurannya hanya 1 kali 2 meter, kuburan. Tenang sampean, ndak usah bingung, wis dipikir ke wong akeh. Lah yang perlu kita pikirkan rumah setelah lahir, rumah dunia, dan rumah setelah kiamat, rumah di surga. Ayo, kira-kira sampean lebih memikirkan rumah dunia apa rumah di surga? Bener. Ya karo-karone wong ditanya suruh milih 1 kok. Rumah dunia itu rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Rumah di surga itulah rumah yang pasti ditinggali selamanya. Lah anehnya kita itu jauh lebih mementingkan rumah yang akan ditinggalkan selamanya, kurang memperhatikan, kurang mempersiapkan rumah yang akan ditinggali selamanya. Rumah dunia itu kan akan ditinggalkan selamanya, tapi kalau membangun biayanya kadang sampai ratusan juta. Coba rumah yang akan ditinggali selamanya di surga, kalau ada kotak amal keliling itu berapa yang dicemplungke? 2.000 nggo bangun omah. Ya entuk paku siji nyublesi bokongmu kuwi. Ini anehnya kita itu sering kebalik-balik, sering tertipu. Coba dipikir toh, rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya, rumah dunia itu biayanya sampai ratusan juta, bahkan kadang ada yang sampai miliaran. Itu akan ditinggalkan selamanya, udah nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Sedangkan yang akan ditinggali selamanya 2.000, 5.000. Waras pora. Halo? Ikhlaso nek 2.000 ngono kuwi. Bangun omah kok 2.000. Ayo toh, coba berpikir agak cerdas dikit ya. Yang akan kita tinggali selamanya itu rumah yang di sana. Sedangkan yang di sini ini akan kita tinggalkan selama-lamanya. Tapi kenapa kita kok kebalik-balik ya? Kalau yang untuk rumah dunia akan ditinggalkan selamanya kok ndak eman. Sedangkan rumah yang di surga yang akan ditinggali selamanya kok eman. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah
Udah, matur suwun, itu saja yang saya sampaikan. Kurang? Rumahmu mana? Nanti aku mampir, tak ceritani dhewe wae. Ya udah, sarung, oke. Udah gini aja sekarang. Ini acaranya acara hall kok. Yang bisa sholawatan atau nyanyi lagu tentang kematian. Ayo, terserah mau lagu qasidah, mau lagu, pokoknya ya nambahi pengingat biar jamaahnya ingat mati. Mau lagu dangdut boleh, mau lagu pop religi boleh, qasidah boleh. Ayo maju. Mana? Ayo silakan. Ibu, lah itu ibu yang lemu, ayo berdiri. Ayo kasih tepuk tangan ibu Ayo mas operator, mic-nya mas, yang wireless kalau ada mas. Mic-nya yang dipakai MC. Nah, dites dulu. Ayo ibu berdiri ibu. Cik. Ibu berdiri. Nggih. Masya Allah, harap ngadeg angele. Cik. Ayo kasihkan mic. Ibu di situ aja nggak apa-apa, nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari jamaah atau dari jamaah Limbangan Kulon Brebes. Limbangan Kulon Brebes, tepuk tangan untuk Limbangan Kulon. Ibu, apa itu yang jilbabnya pakai kuning-kuning itu ibu ya? Oh iya, yang rumahnya deket masjid, nggak pernah jamaah ke masjid itu ya? Enggak pak, suami saya aja. Namanya siapa ibu? Namanya? Namanya Fadilah. Bu Fadilah. Iya. Dari Limbangan Kulon. Dari Limbangan Kulon. Rombongan tadi ke sini. Iya, pakai odong-odong 2. Pakai odong-odong 2? Iya. Oh, karena saking semangatnya pak. Idola. Pengen ketemu idola, jangan cuma di YouTube gitu aja. Ternyata yang mengidolakan saya lemu-lemu ya orangnya. Jam berapa tadi nyampe sini Bu Fadilah? Sampai di sini tuh jam 6 dari Allah rumah. ya Jam habis subuh itu udah siap-siap pak, karena pengen ketemu idola gitu loh. Masya Allah. Iki waras apa ora ya? Lah wong acaranya itu loh jam 10 kok jam 6 udah nyampe. Berarti tadi nggak masak. Sudah dong pak. Terus suaminya nggak dimasakin di rumah? Ya udahlah pak. Jam berapa masaknya? Habis jamaah itu langsung siapin suami. Silakan. Baru izin. Habis sholat subuh langsung nyuapin suami, nyiapin makan suami. Iya, terus dong. izin. Izin. Gimana izinnya, aku pengen denger. Pak, saya mau berangkat itu pengajian akbar di Jagalempeni. Pengen ketemu idola gitu loh. Terus jawabannya suami gimana? Oh ya enggak apa-apa. Cuma sekedar idola kan? Iya. Cuman sekedar idola kan? Iya. Jangan lebih gitu. Terus suaminya mangkat kerja? Iya. Biasa orang sawah. Ya sama, saya juga. Iya emang saya juga orang sawah, aslinya sama. Sama, nggak apa-apa. Itu pekerjaan yang paling barokah. Petani itu nggak mungkin korupsi. Betul? Paling halalan, toyiban, mubarokan itu petani. Tepuk tangan untuk para petani di seluruh Indonesia. Itu nggak mungkin petani korupsi. Nek pegawai mungkin, lurah mungkin, kapolsek mungkin. Ngono lho. Lah nek petani ora ngira arep korupsi ngapa? Wong kadang-kadang malah ya Allah ya Karim dipermainkan. Kita petani itu sering dipermainkan. Kalau lagi nanam itu Masya Allah nyari pupuk udah susah, harganya mahal.
lagi panen dibeli Bawangnya murah. Allah, wis pokoknya aku iki pengen memperjuangkan nasib petani dan orang-orang melarat. Asli tenan. Ya Allah, Masya Allah. Ibu, putranya berapa? Putranya 3. 3. Jalar semua, Pak. Oh, jaler semua. Ya nanti kan dapat menantu perempuan. Itu loh. Maaf, kenapa kok mengidolakan saya? Kan boleh tahu alasannya. Seneng Pak di YouTube kalau lihat Bapak loh. Nah ya senengnya itu karena apa? Senangnya kalau ceramah lucu. Ya jangan, ya lucu tapi Ya diambil lucu ilmunya. tapi kan diambil ilmunya juga kan. Iyalah, aku memang lucu, humor tapi humornya kan ada ilmunya, bukan hanya sekedar cengengesan. Makanya awet mulai dari dulu sampai sekarang tetap FYP. Ya nggak gampang loh bertahan kayak gitu. Kadang ada viral, setahun 2 tahun udah selesai. Tapi kan kita alhamdulillah stabil, itu juga karena kamu sayang. Karena kamu semua. Kamu nggak berpaling ke lain hati. Enggak. Makasih. Cuma idola. Udah dibilangin, ya udah sekarang ayo nyanyi tentang kematian, ayo. Mau lagu apa? Ayo, deh, ini lagunya pengingat. Diperhatikan. Boleh lagu kain kafan, boleh lagu batu nisan. Bila Israel datang memanggil, datang mengungkir di pembaringan. Sebentar Bu Fadilah, syairnya yang pas dong. Bila Israel datang memanggil, datang mengungkir, jasad terbujur di pembaringan. Ayo. Sekut akan menggigil, sekujur kan kedinginan. Diulang, yang lain diem kok malah sampean yang nyanyi. Ayo Bu Fadilah, diulang. Bila Israel, ayo. bila Israel datang memanggil, Jasad di pembaringan. Nah, terus langsung seluruh Tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ayo refnya sekarang. Ya wes sekarang ditambah, ganti minta sarung apa enggak? minta. Lah ya kalau minta sarung tambah sekarang iktiraf ilahi lastulil firdausi ahla. Yo. Lehilas tulil firdausi ahla. Masya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli Masya Allah. Nangisnya kaya wis krasa ngono modele. Ya udah kasih sarung. Ayo. Ini sarungnya Mangga yang Anza series. Ini sebentar. Itu sarungnya batik, bisa dipakai bapak, bisa dipakai ibu. Pegang dulu sarungnya. Ibu dipegang dulu. Itu bisa dipakai bapak, bisa dipakai ibu karena sarungnya batik dan ada fotonya saya. Makanya Anza series itu.
Keren. Ayo sekarang promo sarung mangga bersama Bu Fadilah. Ya. Sarung mangga. Sarungnya apa Anza? Nah, satu lagi sarung mangga. Ayo satu lagi. Sarung mangga. Ayo. Sarungnya apa Anza? Satu lagi. Lanjutannya. Ayo, lanjutannya. Ayo. Ya terserah toh sarung mangga. Waduh. Ayo. Sarung mangga, sarungnya apa Anza? Terus satu lagi, ayo. Sarung mangga, sarungnya apa Anza? Sarung mangga enak dipakai, Enak dipelorot. enak dimakan. Sing tekan omah nanti kerokoti kono. Kok enak dipakai, enak dimakan. Ya udah, naik odong-odong tadi bayarnya berapa? Bayarnya berapa sih ya Pak? Tadi kurang Pak. Lah ya berapa? Naik odong-odong tadi bayarnya berapa? Satu orang bayar berapa? Astagfirullah. Jenengan tadi bayar berapa? Belum Pak, belum bayar. Oh, tak perkirakan paling ya 20.000. Paling 1 juta ya Pak, yang dua ya Pak ya. Paling 1 juta kali ya Pak, 2 odong-odong sih Pak. Kan 2 Pak. Mangkane lemu. Wong 20.000 kok dari 1 juta. Ya udah ini 200. Ya tak tambahin 50 apa? Ceriwes iki. Dah ini loh ditambahi lagi loh. Dapat 300. Udah, wong sampean nyanyine salah kok. Nah, udah. Ayo yang lain mana ada lagi enggak tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kene sing cilik, sing cilik. Nah, sing cilik sing cilik. Ya yang cilik dulu. Kene nak cepet nak. Abahku mau geser nak. Ini. Ayo. Sing kendel, nek ya ora kendel tak suruh turun. Wong abah nggak manggil kamu kok, kamu yang naik kok. Kalau nggak berani tak suruh turun lagi. Ayo mic-nya didekatkan ke mulut, nggak usah diturunkan, terus gitu. Namanya siapa? Rajwa. Hah? Rajwa. 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 Nama lengkap. Rajwa Veo Farid Alfat. Rajwa Veo Farid Afan. Mic-nya gini terus loh. Oh, udah nggak boleh diturunkan. Kamu rumahnya mana? Di Rengas Pendawa. Hah? Di Rengas Pendawa. Rengas Pendawa. Kamu sekolahnya di mana? SD. Kelas berapa? 3. Kelas berapa? 3. Yang sebelah sana kok umek tau diem. Ibu tolong jagong bu. Duduk bu. Tolong jangan rame lah. Kalau rame ya enggak. Nah yang keras ngomongnya yang keras. Apa ini telinganya agak nggak denger kalau anak ngomongnya kurang tegas kayak gitu. Kamu sekolahnya kelas berapa? 3. Di mana? Di Rengas Pendawa. Kalau sekolah liburnya hari apa? Minggu. Sekarang harinya apa? Selasa. Berarti kamu bolos? Orang. Hah? Lagi testing. Lagi testing. Yang testing kelas berapa? Semua. Semuanya. Lah kamu nggak ikut testing berarti? Ikut. Hah? Ikut. Lah ikut kok di sini? Udah pulang. Pulangnya tadi jam berapa? Jam setengah 10. Jam setengah 10. Kamu kalau di sekolahan dapat peringkat berapa biasanya? Peringkat 3. Peringkat 3. Kamu pernah ikut lomba apa? Lomba sholawatan. Lomba sholawatan.
Terus lomba apa lagi? Udah itu aja. Hah? Udah itu aja. Udah itu aja. Yang nyuruh kamu naik panggung siapa? Mbah. Mbah. Kenapa enggak mbahmu aja yang naik? Disuruh apa sama mbahmu? Selawatan. Kok kamu mau? Emang kamu bisa sholawatan? Enak sholawatannya? Tahu. Hah? Nggak tahu. Kalau nggak tahu kok naik. Aku itu biasanya nyari anak pidato, adzan, qori. Kalau sholawatan ya sholawatannya yang bagus. Kalau nggak bagus aku nggak mau. Gimana? Lanjut apa balik turun lagi? Lanjut. Kamu yakin kalau sholawatannya bagus? Iya. Bener? Coba sekarang. Ayo, sholawat apa yang mau dibaca? Tibil kulub. Tibil qalub. Tibil kulub. Ya, selain tibil kulub apa lagi kamu yang bisa? Ada lagi satu anak yang mungkin lebih berani daripada ini. Anak-anak tapi harus lebih berani dari ini. Harus lebih berani. Kamu coba. Anak dulu, kamu terlalu gede kalau saingan sama ini. Ya. Bentar ya. Coba. Ayo coba, kamu namanya siapa? Mafase. Hah? Ya pakai mic toh. Mafase. Kamu mau apa? Astagfirullah. Enggak, duduk. Aku tuh mau anak yang berani, yang jadi tujuan saya menampilkan anak-anak itu satu ya, mencari bakat, mencari potensi, ngasih motivasi supaya anak-anak itu lebih semangat dan supaya bisa jadi contoh untuk anak-anak yang lain, bisa jadi contoh juga untuk orang tua supaya pengen punya anak yang seperti mereka. Itu tujuan saya. Aku yang mau toh saiki dihapusi karo bocah-bocah. Kamu mau naik? Ayo sini. Gak apa-apa wis anake wong sak kampung munggah kabeh gak apa-apa. Ayo sini. Kalau nggak kendel mending langsung turun. Siap? Pakai mic. Pegang, dekatkan ke mulut. Hadap sana. Mic-nya didekatkan ke mulut, Nak. Nah, terus kurang dekat. Hadapnya gini. Nah, udah. Mic-nya gini loh, Nak, segini loh hadapnya. Lah, gini. Kamu mau apa? Mau sarung. Maksudnya mau tampil apa, Nak? Selawatan. Loh, sholawatan maneh. Emang kamu merasa sholawatannya bagus? Insya Allah. Kamu anak mana? Lunggung. Longgo. Lung duku. Sekolahnya kelas piro? Kelas 5. Kelas 5. Nanti kalau udah lulus pengen mondok enggak? Pengen. Mondoknya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana? Jawa Timur. Cita-citanya apa? Pengen jadi apa? Gak tahu. Kok nggak tahu? Ya udah, jadi polisi sama dokter pilih mana? Polisi. Polisi sama tentara pilih mana? Tentara. Tentara sama pengusaha kaya pilih mana? Usaha kaya. Pengusaha kaya sama kiai pilih mana? Yai. Aslinya pengen jadi apa kamu? Ayo coba sekarang pilih yang mana? Ayo pakai mic-nya. Ayo. Polisi wis. Ya wis ora apa-apa, nek polisi saiki tak latih baris berbaris. Ayo ke sini. Ayo. Baris hadap sana. Siap. Gerak. Nek rawon hadap sana.
Lencang kanan, gerak. Lencang kanan. Diulang. Tegak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Hadap sana. Balik kanan, gerak. Kamu mau jadi polisi kok belum bisa baris berbaris. Sekarang tak tanya, kalau mau jadi polisi, Mik, kalau ada lampu merah itu artinya apa? Lampu merah. Lah ya artinya apa? Lah yang lain diem toh, aku nanyanya sama dia kok. Kalau lampu merah artinya apa? Berhenti. Berhenti. Yang lain diem. Kalau lampu hijau? Jalan. Jalan. Kalau lampu kuning? Siap-siap. Oh, namanya siapa kamu? Arsa. Arsa. Kamu punya kakak? Gak ada. Enggak ada. Adik? Ada. Berapa adiknya? 1 mau Sat- 2. Hah? Mau 2. Kok tahu kalau mau 2? Ibunya lagi hamil. Oh, 1 mau 2, ibunya lagi hamil. Udah Iya. berapa bulan hamilnya? 7. Kok tahu kalau 7 bulan? Aku tanya, Kepriwe, lek tanya kepriwe. Mak, mama wis pirang wulan? Terus Mael yang jawab ya, Mael yang jawab. 7. Lah nanti metune lek wis umur pirang wulan metune. Embuh. Adikmu yang sekarang cowok apa cewek? Cewek. Cewek. Terus ini yang masih di kandungan ini yang mau lahir, kamu pengennya cowok apa cewek? Cowok. Loh. Oh, cowok, cewek, cowok lagi. Ya wes, selamat muga-muga adike. Kok iso ngerti lek mae meteng 7 wulan. Ya udah, sekarang kamu sholawatan. Yo, mau sholawatan. Ayo coba sholawatan. Ayo, gendang tak rungake. Hanne tuahani deh nelati abebe Ahmadiyya bebe abebe walai rokiyarotini Hanne toleraga aga Sik. Kok okok. Nadanya kurang tinggi, Nak. Hanit, nadanya kurang tinggi. Hanit, kurang tinggi. Ayo, nadanya kurang tinggi. Diangkat suaranya, ayo. Kurang tinggi. Hanit, kurang tinggi. Ayo. Kurang tinggi, Nak. Hanit, kurang tinggi. Ayo. 1 2 3. Sung banter, nadanya kurang. Tuhane denelate abebe Ahmadiyya bebe walai rogayarotene anne toleraga aga Nah, aku ki pengen cetha sing okok iki. Ayo diulang sing okok kuwi, ayo. anne Loh, tuh langsung sing okok kuwi lho. aga anzawe keroe hocawa mure baba bakal jannawatene Ahmad Rasulillah udore wayakum Ahad baitallah usrin nabi akum ahbab rasul Ahmad Rasulillah udore wayakum abati katawa usrin nabi akum Nah, tepuk tangan. Yes. Saiki azan, ayo. gak iso Lah wong sampean ki okok iso kok azan ra iso. Harusnya kan azan luwih iso. Wong okok iso kok azan ra iso. Mosok azan ra iso. Isone apa isone? komat Ayo wis komat. Ayo wis. Ayo komat.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal falah, hayya 'alal Kayak ala sholat dulu baru kayak alal falah. Ayo diulang, pinter cah iki kon azan ra iso milih komat. Ayo komat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, wes tepuk tangan. Cah pinter iki, calon polisi tenan nih. Pinter teori kamu. Kon azan ora iso milih apa komat. Nyuwun sarung mboten? Nyuwun sarung gak? Ingin Nggih, sarunge dienggo dhewe apa dikekno bapake? tuku dhewek Dienggo dhewek, dienggo apa sarunge? semboyong, Nggo sembayang. Ayo kene sarunge cap apa? cap mangga. Cap mangga lah. Kenal semua. Ini sarung cap mangga, motif batik. Nah, keren. Nggo ngaji, nggo sembayang. Oke? Oke, Ayo, Rasya namanya. Arsya. Arsya, ayo promo sarung mangga bersama Arsya. Sarung cap mangga, sarungnya apaan sih? Terus lagi. Sarung cap mangga, mangganya dipangan, sarungnya enggak sholat. Ini tak golekane manggane nondi iki. Ya wes, engko manggane dipangan. Tapi jangan sama pelok-peloknya ya. Wes. Kamu kalau sekolah biasanya sehari sangoni berapa? 7.000. Oke, gue beli apa wae kuwi 7.000 kuwi. Tuku jajan, Jajan apa baik biasanya? es, Terus apa nih? telur gulung, Cilok gulung, terus apa meneng? papedok, Apa? papedok. Papedok. Kamu sudah dapat makan bergizi gratis belum di sekolahmu? Sudah Sudah. Enak ora makan bergizi gratisnya? enak. Enak, ora usah tuku. Sehari berapa kali? 1 Dimakan di sekolahan apa dibawa pulang? makan sekolahan, Makan sekolahan. Terus bungkusnya kuwi dibalekne apa digawa mulih? balik nama lih. Oh, balekno malih. Pinter. Ya udah. Tak kasih 7.000 nggo sangu sekolah. Ya kan sangune 7.000 nek sekolah. Tambahi maning, Tambahi pira? Tambahi pira? 300. 300 lho. Sampeyan trimo bondo kok ngono kok njaluk 300. Suruh azan yang milih komat. Nah, kalau komat itu separohnya azan, berarti dari 300 jadi 150. Coba kamu tadi azan dapat 300. Ini 100-nya. Ini 50-nya. Makasih. Salah ya ora gelem azan. Azan dapat 300 tadi. Milih komat kok. Tak tambahi. 10 ya. 20. Yang ngelumpuk ya akeh ngudadine. Wis kurang. Nek kurang kok tekan omah adol ndok. Ya udah nak ya, belajar yang rajin, ngaji. Ngajinya sudah sampai Quran belum? Belum. Sampai apa ngajinya? Ikro 6. Iqra 6. Ngaji terus. Nanti kamu kalau jadi polisi, kan kamu pengen milih polisi toh? Polisi sama kiai milih mana? Kiai. Tadi katanya polisi baik. Pinter ngaji nanti kamu. Nanti kalau sudah lulus SD pengen mondok kak? Pengen. Bener ya mondok ya. Biar pinter kamu. Ya wes. Sang pinter, masya Allah. Wes.
Wis lho, ditambahi lho. Gek kene matur suwun iki Ibu sinten namine niki? Hah? Bu Dewan. Sak kuwi ra nyangoni ora usah salim kuwi. Kene. Ora nyangoni salim-salim kene. Matur suwun Bu sinten asmane? Bu Nafisa, ayo matur suwun dulu dikasih duit kok. Matur suwun Bu Nafisa. Heeh, dongakne. Semoga rezekinya lancar. Terus. Semoga sukses. Terus. Panjang umur. Wes 50.000 dongane akeh. Wis aku ngekeki sakmono ora didongake. Bu Nafisa 50.000 oleh donga sakmono akeh. Wes. Ya wes. Wis oleh tambahan kok. Sik. Wes. Bawa. Wes kono wes. Sampean iki. Ini udah wis dikasih sangu karo Bu Nafisa kok. Sampun. Saya harus geser nyuwun pangapunten, kaya butuh istirahat. Matur suwun semuanya, saestu kula nyuwun pangapunten semua kekurangan. Insyaallah nanti disambung di waktu yang lain. Matur suwun, I love you semuanya. Subhanallah. Bahagia rasanya hari ini saya bisa membersamai panjenengan semua, mudah-mudahan